Semuanya, perkenalkan, saya Stefani Asindasari dengan NIM 080112823 Di sini saya akan menjelaskan materi di mata kuliah persamaan diferensial parsial, di mana saya akan menjelaskan tentang persamaan Laplace. Dalam video ini saya akan berfokus pada aplikasi persamaan Laplace-nya, di mana ada suatu soal, yaitu misalkan terdapat suatu bidang konduktor semi-infinite, di mana kita ketahui bahwa infinite itu tak terbatas. Diartikan semi-infinite adalah beberapa bagian yang tak terbatas. Dengan sudut psinya itu sama dengan 0, dan psi 0 itu sendiri yaitu pi per 4, di mana pi sama dengan 180 dibagi 4, yaitu 45 derajat, dipisahkan oleh suatu bahan isolator, di sini disebutkan gap, seperti ditujukan pada gambar di bawah ini. Jika diketahui nilai potensialnya yaitu 0, di psi sama dengan 0, dan tegangannya itu 20 volt, di psi sama dengan 45 derajat atau 180 dibagi 4, dan tidak ada muatan antara kedua bidang tersebut, berapakah V dan E pada ruang antara kedua bidang? Maka di sini ada solusi. Yang pertama, cek nilai Pro V-nya sama dengan 0. Dalam hal ini disebutkan bahwa tidak ada muatan antara kedua bidang tersebut, maka nilai dari Pro V-nya sama dengan 0, maka digunakan persamaan Laplace-nya. Jika Pro V tidak sama dengan 0, bisa digunakan persamaan lain. Kemudian yaitu yang kedua, memilih sistem koordinat. Dalam kasus ini digunakan sistem koordinat silinder. Mengapa? Karena dalam gambar ditunjukkan bahwa adanya sudut yaitu 45 derajat itu bakal memudahkan kita jika kita menggunakan sistem koordinat silinder. Kemudian ketiga, menulis persamaan Laplace. Dalam persamaan Laplace di bagian koordinat silinder dituliskan yang di mana nilai persamaannya ini, nilai V-nya ini hanya berkaitan dengan psi-nya. Jadi kalau di koordinat silinder itu kan ada pro psi sama Z. Nah, karena hanya berkaitan dengan psi-nya, maka persamaan Laplace-nya hanya ada psi, di mana delta kuadrat V sama dengan 1 per pro, D kuadrat V per D psi kuadrat sama dengan 0. Kemudian D kuadrat V per D psi kuadrat sama dengan 0. Pada V hanya satu variabel yaitu psi. Kemudian karena hanya satu variabel, maka langsung diintegrasikan, yaitu D kuadrat V per D psi kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita integralkan, yaitu integral D kuadrat V per D psi kuadrat sama dengan integral 0. Maka dihasilkan dV sama dengan dV per D psi sama dengan A, itu sebagai konstantanya. Kemudian kita integrasikan satu kali lagi, yaitu integral dV sama dengan integral ini kita pisahkan, maka integral dV sama dengan integral A D psi. Maka dihasilkan P sama dengan A psi plus B sebagai konstanta. Maka ada dua variabel sekarang. Maka yang keenam yaitu mencari nilai konstanta A dan B dengan cara memasukkan nilai batas. Yang pertama, saat psi sama dengan 0 dan V sama dengan 0. V sama, di sini kan ada persamaan. Persamaan 1 kita masukkan, itu V sama dengan A psi plus B, di mana V ini psi dan V-nya sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan 0 plus B, maka B-nya itu bernilai 0. Itu untuk yang persamaan kedua. Kemudian
kondisi yang berikutnya saat psi sama dengan psi 0 dan V sama dengan V0. V sama dengan A psi plus B, maka V0 sama dengan A psi 0 plus B, karena B sama dengan 0 tadi kan. Kemudian jadinya nilai konstanta A yaitu V0 per psi 0 itu dijadikan persamaan ketiga. Maka dari persamaan pertama tadi kita substitusikan nilai A dan B-nya yang menghasilkan V0 per psi 0 dikali dengan psi. Itu kita jadikan persamaan 4. Kemudian mencari nilai E dengan cara E sama dengan min delta kali V. Sama dengan min 1 per Pro dV per D psi A psi topi sama dengan min 1 per Pro D per D psi dikali V0 per psi 0. Ya. Kemudian ditambahkan dengan mengkalikan psi A psi topi sama dengan min V0 per psi 0 A psi topi. Kemudian jika dimasukkan kondisi batas, maka nilai potensialnya yaitu V sama dengan V0 per psi 0 kalikan psi sama dengan di sini 20 karena tegangan di soal tadi 20 volt kan, maka yaitu 20 per pi per 4 itu nilai dari psi 0-nya. Kemudian dikalikan 0. Kemudian 20 dikali 4 sama dengan 80 per pi psi. Kemudian sementara medan listriknya yaitu E sama dengan min V0 per Pro psi 0 A psi topi sama dengan min 20 per Pro pi per 4 A psi topi. Maka hasilnya min 80 per pi Pro A psi topi. Jadi nilai potensialnya ini, kemudian medan listriknya ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai aplikasi persamaan Laplace. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye.